Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Priskalia Anggraini, NPM 20211167, mata kuliah Hukum Perpajakan, dosen pengampu Bu Okta Ainita SHMH. Baik, di sini saya akan menjelaskan ketentuan umum perpajakan. Pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Ada dua fungsi pajak. Yang pertama, fungsi budgeter atau fungsi penerimaan. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Yang kedua, fungsi reguler, fungsi mengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan sosial. Yang ketiga, pengelompokan pajak. Ada 3 pengelompokan pajak. Yang pertama itu pajak secara langsung dan pajak secara tidak langsung. Yang kedua, pajak secara subjektif dan pajak secara objektif. Yang ketiga, pajak pusat dan pajak daerah. 4 jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak pusat. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, pajak penghasilan, pajak pemungutan biaya, pajak nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi, dan pajak pembangunan dan biaya material. B. Pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari 2, yaitu pajak provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak berbahan bakar kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak kabupaten atau pajak kota, contohnya pajak hotel, restoran, dan pajak hiburan. 5. Tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, asas pemungutan pajak. Ada 6, yaitu asas domisili, asas atau asas tempat tinggal. Yang kedua, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Bagi penghasil yang berasal dari dalam maupun luar negeri, asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Yang ketiga, asas sumber. Yang keempat, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang kelima, asas kebangsaan. Yang keenam, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Peraturan perundang-undangan perpajakan. Setidaknya ada 8 undang-undang yang menjadi landasan atau dasar hukum perpajakan di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 2000 tentang Penghasilan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Tambahan Nilai atas barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksaan. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang ke-8, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak. B. Asas pemungutan pajak. A. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintahan fiskus untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh pihak wajib pajak. Ciri-cirinya ada 3, yaitu wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang ada pada fiskus. B. Wajib pajak bersifat pasif. C. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 2. Self-assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang. Ciri-cirinya, yang pertama, wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang pada wajib pajak sendiri.
B. Wajib pajak aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. C. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3. Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besaran pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. Timbul dan hapusnya utang pajak. 1. Timbul utang pajak. A. Utang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. B. Utang pajak karena berlakunya undang-undang. Seorang dikenakan pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini ditetapkan pada Self-Assessment System. 2. Hapusnya utang pajak. 1. Pembayaran. 2. Kompensasi. 3. Daluarsa. 4. Pembebasan dan penghapusan. D. Tarif pajak. Tarif sebanding atau proporsional tarif berupa presentasi yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutama proporsional terhadap besar nilai yang dikeluarkan atau yang dikenai pajak. Contoh untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan PPN sebesar 10%. Yang kedua, tarif tetap berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besaran pajak yang terutang tetap. Contohnya, besaran tarif bea materai untuk cek dan bilet giro dengan nilai nominal berapapun adalah 6.000. 3. Tarif progresif. Presentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Contohnya pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 4. Tarif degresif. Presentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. C. Dasar hukum perhitungan pajak penghasilan. PPh pasal 21. Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh ditetapkan atas penghasilan kena pajak dari pegawai tetap termasuk pejabat negara, PNS, anggota TNI atau Polri, pejabat negara lainnya, pegawai BUMN dan BUMD, dan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Penerimaan pensiun yang dibayarkan secara bulanan. C. Pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai yang dibayar secara bulanan. D. Distributor, perusahaan multi level marketing atau sendiri oleh pegawai, termasuk iuran tabungan hari tua atau jaminan hari tua. C. Penghasilan tidak kena pajak, PTKP. Bagi penerima pensiun yang dibayar secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurang dengan bea pensiunan dan PTKP. Distributor, perusahaan multilevel marketing atau direct selling, dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan. Contohnya, PPh pasal 21 sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17 UU PPh. 2. Tarif berdasarkan pasal 17 PPh tentang atas penghasilan bruto berupa A. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lainnya dengan nama sebagai imbalan atau jasa atau kegiatan jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang digunakan untuk menyelesaikan jasa dan kegiatan yang diberikan, yang diterima atau diperoleh oleh 1 bulan takwim. B. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
selama 1 tahun takwim. Jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai selama 1 takwim. Penarikan dana pada dana pensiun pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan oleh peserta program pensiun sebelum memasuki masa pensiun yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun takwim. PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. 3. Tarif sebesar 15% ditetapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, pengacara, akuntansi, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Besaran perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dalam bentuk apapun. PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikali 50% dikali 15%. Tarif sebesar 5% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi 110.000 sehari tetapi tidak melebihi 1.100.000 dalam 1 bulan takwim dan atau tidak dibayar secara per bulan. PPh pasal 21 sehari sama dengan penghasilan bruto sehari dikurang 110 dikali 5%. D. Cara menghitung PPh pasal 21 menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap. A. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap terlebih dahulu dicarai seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur, overtime, dan pembayaran sejenisnya. B. Untuk perusahaan masuk program Jassostek, Premi Jasmin Kecelakaan Kerja JKK, Premi Jaminan Kematian JK, dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kecelakaan JPK yang dibayar oleh pemberi kerja berupa penghasilan bagi pegawai. Dalam menghitung PPh pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebelum dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberian kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggaraan Program Jamsostek. D. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu sejumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Dalam hal seorang pegawai terdapat pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari. Maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalihkan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember dan menambahkan hasil dan penghasilan neto yang diperoleh dalam dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penetapan tarif pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar penghasilan neto setahun pada huruf A atau B di atas, dikurang dengan PTKP. G. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menetapkan tarif pasal 17 UU PH, terdapat penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf C.
Selanjutnya dihitung PPh pasal 21 sebulan yang harus dipotong dan atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar jumlah pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf A dibagi dengan 12 atau 2 jumlah PPh pasal 21 setahun setelah dikurang dengan PPh yang terutang dan telah diperhitungkan pada pemberian kerja sebelum sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21. Jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemerintah lainnya, dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf B. Contohnya, Hasan bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan 2 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 50.000. Hasan memiliki 1 anak. Perhitungan PPh pasal 21 gaji sebulan 2 juta. Pengurangan biaya jabatan 50% dikali 2 juta. Rp 100.000. Iuran pensiunan 50.000. Penghasilan neto sebulan 150.000. Penghasilan neto setahun 1.850.000. 12 dikali 1.850.000 hasilnya 22.200.000. 3. PTKP setahun untuk WP sendiri 15.840.000. Tambahan WP kawin 1.320.000. Tambahan anak 1.320.000 sama dengan 18.480.000. Penghasilan kena pajak setahun 3.720.000. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 3.720.000 sama dengan 186.000. PPh pasal 21 sebulan 186.000 dibagi 12 sama dengan 15.500. Dasar hukum perhitungan pajak penambahan nilai PPN peraturan perpajakan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah berubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/03/2010. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2010. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003. Menghitung pajak penambahan nilai PPN. Nilai harga penagihan dikalikan dengan 100 kali 110 hal ini mendapatkan harga pengenaan pajak, sedangkan untuk mendapatkan pajak penambahan nilai PPN sama dengan 10% dikalikan dengan hasil harga pengenaan pajak. Contohnya, penagihan pembelian barang 5 juta, harga pengenaan pajak 100/110 dikali 5 juta sama dengan 4.545.445. Pajak penambahan nilai PPN sama dengan 10% dikali 4.545.455 sama dengan 454.545. G. Dasar hukum pengenaan bea materai PPN BM. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009. 3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KIP /02/PJ/2003. Cara menghitung pengenaan bea materai. Dalam setiap pembuktian bukti pembayaran bendahara sebagai pihak penerima kwitansi terutang bea materai sebesar 3.000 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya diterima 2.250 sampai dengan 1 juta. 2. 6.000 di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas 1 juta.
Sekian penjelasan tentang ketentuan umum perpajakan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.